Record. Baik, di sini saya langsung saja ke materinya ya. Nah, materi ini sudah saya bagikan juga melalui link Drive Google. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita coba perjelas sehingga nanti kita juga dapat ilmu tambahan atau pengetahuan tambahan tentang pengolahan data drone ini eh, bisa digunakan buat apa aja gitu, outputnya itu buat apa aja gitu. Nah, eh, secara umum poin pembahasan kali ini tentu saja untuk yang pertama ada pengenalan drone untuk pemetaan, terus ada pemahaman fotogrametri, terus dasar-dasar pemetaan penggunaan drone, lalu kemudian ada kita coba untuk melakukan perencanaan dan pembuatan misi terbang melalui Pix4D Capture, itu softwarenya. Nah, lalu kemudian kita coba untuk melakukan pengolahan foto udara. Lalu kita setelah melakukan pengolahan foto udara itu nanti kita akan coba menampilkan gitu outputnya berupa data DAM itu kita coba untuk hasilkan kontur dari data DAM itu. Lalu kemudian kita coba interpretasi data, lalu ada layout dan penyajian peta. Nah, sebenarnya secara umum drone itu merupakan teknologi gitu yang dimana teknologi itu sudah berbagai bidang bisa diterapkan gitu, baik dalam bidang pertanian gitu, terus ada juga dalam bidang kebencanaan, bidang pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, tentu eh, fokus kita pada kesempatan kali ini, bagaimana sih drone itu bisa digunakan dalam pemetaan gitu. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana untuk olah datanya. Nah, untuk jenis-jenis drone yang bisa digunakan untuk pemetaan itu sebenarnya ada dua. Ada tipe fixed wing dan quadcopter gitu, atau multicopter. Nah, sebenarnya eh, kedua jenis drone ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Nah, untuk tipe fixed wing, ini kelebihannya dapat menjangkau area yang luas. Kali terbang itu bisa luasannya itu lebih besar ketimbang yang multicopter atau drone-drone keluaran merek DJI gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, namun kekurangannya juga dari segi biaya itu lebih besar untuk fixed wing. Lalu kemudian untuk apa dari segi efektivitas di lapangan itu harus area-area yang memang terbuka gitu untuk menerbangkan fixed wing ini, sehingga pada area-area mungkin hutan itu agak susah ketika kita mau menerbangkan drone jenis fixed wing. Nah, kalau quadcopter ini kelebihannya itu dia tidak besar, lalu kemudian juga efektivitas dalam di lapangan tuh sangat mudah dioperasikan karena dia sudah ada aplikasinya dan otomatis gitu dijalankan. Nah, kekurangannya juga untuk yang multicopter keluaran DJI ini memang dia waktu terbangnya terbatas, tidak seperti fixed wing gitu, sehingga area yang dipetakan juga relatif kecil gitu. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang drone dalam berbagai bidang. Eh, Bisa kita ketahui kalau di bidang pertanian juga itu drone sudah banyak kita lihat gitu ya, bagaimana di bidang pertanian ini
drone itu digunakan misalnya untuk pemupukan gitu, bisa digunakan drone gitu. Drone jenis quadcopter biasanya digunakan. Lalu dalam bidang konstruksi ini biasanya itu untuk pemantauan progres pekerjaan, lalu untuk melakukan pengukuran secara realistis gitu, itu bisa digunakan kenampakan 3D-nya nanti bisa dihasilkan dari data drone itu. Lalu dalam bidang pertambangan ini sudah bukan suatu hal yang baru lagi ya di dalam dunia pertambangan. Untuk drone ini memang sudah banyak gitu digunakan oleh orang-orang. Bidang kebencanaan juga, kepariwisataan untuk spot-spot wisata, lalu ada pemetaan desa, batas desa ini untuk interpretasinya kalau pakai drone itu kan sangat jelas gitu, sehingga sangat mudah dalam penentuan batas desa. Nah, kembali lagi untuk pembahasan foto udara. Nah, foto udara itu apa sih sebenarnya? Nah, foto udara itu adalah rekaman fotografis objek di atas permukaan tanah yang pengambilannya dilakukan tentu saja melalui udara gitu. Nah, ada dua jenis pengambilan foto udara, ada berdasarkan foto vertikal dan foto condong. Condong ini artinya pengambilannya itu diagonal gitu. Nah, selanjutnya foto udara ini biasanya kalau kita mau ngambil untuk misalnya pemetaan, itu biasanya ada pengaturan untuk overlap, front overlap, side lap. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Nah, itu biasanya tergantung berdasarkan ketinggian terbang gitu. Sehingga dalam pengolahan datanya itu tidak ada yang terlewatkan gitu, tidak ada error, sehingga sesuai dengan ketentuannya. Nah, lalu kemudian ada namanya ortofoto. Nah, ortofoto itu apa sih? Nah, jadi ortofoto itu sebuah foto yang direktifikasi menjadi datar gitu. Artinya kan foto-foto itu sebenarnya dia sudah ada poin-poin atau key point namanya. Nah, ini mungkin bahasanya agak agak susah dijelaskan. Mungkin saya coba jelaskan secara ini aja biar teman-teman juga paham. Jadi setiap foto yang diakuisisi oleh drone ini kan tidak serta-merta datar gitu ketika diolah. Sehingga dalam proses ortofoto ini tentu ada proses-proses rektifikasi dari data drone itu, dari poin-poin yang ada itu menjadi datar gitu, sehingga nanti pada saat diolah itu bisa menghasilkan suatu bidang satu sama lain, satu saling bertampalan gitu. Nah, itu namanya ortofoto. Bisa dilihat ortofoto adalah foto udara dengan yang telah dilakukan rektifikasi sehingga menghasilkan gambar dengan objek yang tegak. Objek yang miring karena sudut pengambilan gambar akan dikoreksi sehingga menjadi foto tegak gitu. Lalu selanjutnya ada namanya ground sampling distance. Nah, biasanya disingkat itu GSD. Nah, ini merupakan suatu penentuan resolusi spasial suatu foto udara. Nah, biasanya nilai ground sampling distance ini berpengaruh terhadap berpengaruh dari ketinggian kamera, ketinggian drone itu sendiri. Misalnya semakin tinggi drone, maka nilai GSD-nya itu semakin besar. Nah, semakin rendah drone, maka nilai GSD-nya itu semakin kecil. Nilai GSD itu kalau semakin kecil, artinya dia itu semakin bagus. Karena GSD itu kan nilai-nilai piksel atau resolusi spasial yang ada di foto udara itu. Misalnya kalau ini ada foto udara nih. Ini foto udara. Nah, ini foto udara ini kita coba zoom menjadi gini. Lalu kita coba zoom lagi. Nah, ini sudah kelihatan piksel-pikselnya.
Nah, pixel-pixel ini kalau kita ukur di ArcGIS, di aplikasi ArcGIS, itu ada nanti ukurannya. Misalnya satu pixel ini ukurannya biasanya kalau foto udara ada yang 30 cm per pixel gitu, ada yang 20 cm per pixel gitu, macam-macam ukurannya. Tergantung dari jenis kamera dan ketinggian drone sebenarnya, ketinggian pengambilan data itu. Nah, itu merupakan nilai GSD-nya. Selanjutnya ada namanya ground control point. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang utama sebenarnya ketika pengambilan data drone. Ini kita harus menentukan ground control point. Karena ground control point ini ketika drone mengakuisisi data, mengakuisisi foto udara itu, dia sebenarnya tidak punya acuan dalam eh, dalam pengambilan data itu, sehingga ketika kita mengambil satu scene foto udara, lalu kita ngambil lagi di sebelahnya scene foto udara. Nah, foto udara scene satu sama yang lainnya ini tidak pernah sama karena dia belum punya koreksi geometris yang sama gitu, sehingga perlu adanya ground control point agar tidak apa lari gitu, artinya bahasanya kayak gitu biasanya kalau kita bahasa-bahasa teknis gitu biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat visualisasinya itu seperti ini. Nah, jadi kalau ini yang di atas ini foto udara, lalu yang di bawah ini itu ada citra satelit Google. Nah, kalau kita bandingkan foto udaranya sama citra satelit Google, ini sorry sorry, ini pertampalannya itu tidak sama karena foto udara ini dia belum punya koreksi geometris tuh, pertampalannya itu tidak sama, sehingga GCP ini perlu untuk dilakukan gitu. Tapi sesuai kebutuhan lagi sih, buat teman-teman misalnya kalau misalnya kebutuhannya untuk project dan projectnya itu besar mungkin, atau nah ini sangat diperlukan untuk koreksi geometris. Nah, lalu selanjutnya kenapa sih harus melakukan pemetaan drone gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita bilang perlu enggak perlunya itu sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan. Namun di dalam pemetaan menggunakan drone ini memiliki efektivitas, kualitas hasil dan waktu proses itu lebih cepat ketimbang misalnya kita beli citra misalnya, atau contohnya gitu ya, kita melakukan tapi tergantung kebutuhan teman-teman juga sih, saya tidak terlalu banyak intervensi di situ. Nah, untuk dari segi efektivitas biaya tentu untuk pengolahan dari hasil drone ini tuh efektivitas dari segi biayanya itu lebih murah dibandingkan untuk melakukan pembelian citra gitu. Lalu kemudian ada kualitas hasil. Kualitas hasilnya tentu lebih lebih bagus gitu ya melalui drone, karena resolusi spasialnya itu relatif kecil, dan itu juga tergantung ukuran lensa kamera dan ketinggian pengambilan foto udaranya. Lalu dalam segi waktu dan proses itu lebih cepat. Nah, ini ada proses-prosesnya, ada proses perencanaan, akuisisi data, dan data processing. Nah, nanti ini kita praktekkan langsung. Nah, sebenarnya kalau di software Pix4D Capture, itu proses akuisisi datanya kurang lebih itu seperti ini. Kalau kita buka aplikasinya, di awal tuh kita pilih settingan drone-nya. Bentar.
settingan drone-nya. Nah, kita pilih drone-nya mau pakai tipe drone apa, lalu di sini kita pilih yang grid gitu. Nah, lalu kemudian kita tentukan nih mau melakukan pemetaan di mana. Misalkan di sini gitu. Kita tinggal klik. Nah, nanti ini proses pembuatan misi terbangnya ya. Nah, di proses pembuatan misi terbangnya ini ada ketentuannya untuk front overlap, side lap. Nah, itu ini kita atur tingginya, tinggi drone-nya. Nah, tinggi drone ini berpengaruh terhadap GSD tadi. Bisa kita lihat yang di sini ada tulisan GSD 1,9 cm per pixel gitu kan. Nah, semakin tinggi terbang drone, maka nilai GSD-nya itu lebih besar. Itu artinya resolusinya itu semakin eh, kecil ya, resolusinya semakin kecil gitu. Nah, lalu kemudian ada settingan ini, side lap, front overlap, kecepatan drone. Ini biasanya kalau terbang 100 meter, itu front overlapnya 80%. Nah, untuk side overlapnya biasanya di 60-70%. Gitu. Kalau semakin tinggi terbang, maka overlapnya itu akan semakin kecil. Ini ada settingan drone-nya. Kurang lebih itu settingan untuk mengakuisisi datanya itu seperti ini gitu. Ada safe mode, fast mode. Nah, di situ udah ada keterangannya sih sebenarnya. Nah, jadi kurang lebih itu seperti itu. Nanti ketika melakukan akuisisi data. Nah, lalu kemudian di dalam proses pengolahan data itu kita menggunakan software Agisoft namanya. Nah, eh, untuk langkah-langkahnya di dalam pengolahan Agisoft ini ada align, nanti kita align fotonya, lalu kita build mesh, build tekstur, lalu kita akan export auto mosaic dan data dump-nya. Nah, di software Geomatika nanti kita akan coba merubah data hasil data dump. Sebenarnya dia bukan bukan data dump sih anunya, karena dia masih surface gitu. Nah, nanti kita coba akan buat yang surface model ini menjadi terrain model. Artinya gini, eh, di surface model ini ketika kita mengakuisisi data itu kan masih terekam nih berupa pohon-pohon, bangunan. Jadi belum dihilangin nih untuk kita mendapatkan kontur tanahnya, sehingga di dalam pengolahan di geomatika ini kita akan hilangin nih untuk bangunan-bangunannya, lalu kemudian pohon-pohon, sehingga kita akan benar-benar mendapatkan data terrain modelnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita akan coba interpretasi datanya nanti. Misalnya ini adalah permukiman, lalu ada peribadatan nih. Sebenarnya sudah gampang sih untuk diinterpretasikan sebenarnya kayak gini-gini. Ada jaringan listrik sampai kita juga bisa ngelihat gitu saluran-saluran irigasi gitu. Tingkat kedetailannya itu sangat sangat tinggi ya. Lalu kemudian kita akan coba layout nanti petanya. Jadi di sini ada muka peta, ada kop, lalu nama kegiatan, judul peta, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah paham gitu ya. Nah, mungkin paparan materinya itu saja sih dari saya. Nanti kita akan lebih banyak di prakteknya, bagaimana cara kita melakukan pengolahan datanya sampai dengan kita melayout gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator gitu. Terima kasih sebelumnya.
Masih di mute, Bang. Halo, halo, Bang. Masih di mute. Oke. Ya, sorry. Oh, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi oleh Mas Fikri mengenai pengantar dasar-dasar drone mapping dan juga pengaplikasiannya. Ya, kalau saya ringkas sedikit dari pemaparan tadi bahwa sedikit kita dapat gambaran bahwa penggunaan drone untuk pemetaan itu kelebihannya sangat banyak ya. Pertama, mungkin kita mendapatkan gambar dengan resolusi tinggi sehingga memudahkan kita untuk melakukan interpretasi. Contohnya saja misalnya penggunaan-penggunaan tanah atau tutupan lahan seperti dalam skala bangunan ya itu sudah dapat teridentifikasi seperti tempat peribadatan, perdagangan dan jasa, kemudian jaringan listrik dan seterusnya itu sudah dapat teridentifikasi. Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya seperti efektivitas waktu tentunya juga menjadi kelebihan di mana drone dapat diandalkan ya. Kemudian ada juga efektivitas dari segi biaya daripada kita membeli citra satelit yang mungkin harganya jauh lebih mahal. Baik, mungkin dari sebelum saya buka pertanyaan untuk sesi materi ini, mungkin saya dulu nih Mas Fikri mau bertanya. Di sini untuk pemetaan drone ya, kan Ya. menarik nih kita bisa mendapatkan data dengan kedetailan yang sangat tinggi atau resolusi yang sangat tinggi, yang memudahkan kita tentunya untuk melakukan analisis-analisis spasial yang lebih tajam tentunya, sehingga menghasilkan produk-produk spasial atau produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih detail. Nah, pertanyaan saya di sini menarik, apakah penggunaan drone ini saat ini dengan kemajuan teknologinya sangat mungkin untuk melakukan pemetaan skala yang lebih luas gitu? Atau mungkin ada batasan jangkauan atau keterbatasan daya dari drone sendiri untuk melakukan pemetaan untuk maksimal berapa hektar dan seterusnya gitu, Mas Fikri? Baik. Sebenarnya kalau batasan itu sebenarnya enggak ada sih ya. Yang membatasi kita sebenarnya peraturannya. Peraturan dalam artian drone itu tidak bisa terbang pada area-area vital negara, misalnya di kawasan bandara itu dia Ya. drone tidak bisa terbang. Nah, selain di luar area itu drone bisa terbang, sehingga untuk kita bilang luasan berapa luasannya tentu kita kembalikan lagi ke kita sanggupnya berapa nih gitu. Oh iya betul. Misalnya Karena kita mau mungkin, iya ya. akuisisi data 100 hektar gitu untuk pemetaan desa. Ya udah kita tinggal eh, atur misalnya tinggi terbangnya berapa. Nah, misalnya untuk mendapatkan area luasan 100 hektar itu butuh tinggi terbang berapa gitu. Nah, Hmm. nanti kita akan sesuaikan gitu. Nah, seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan lagi nih sama waktu terbang drone-nya. Waktu Hmm. terbang drone-nya bisa seberapa. Nah, nanti kalau misalnya eh, waktunya tidak cukup, biasanya nanti kita yang harus menyediakan baterainya gitu. Oh iya. Drone seperti itu Oh sih sebenarnya. ya, jadi menariknya di sini drone mapping atau pemetaan spasial menggunakan drone itu sangat fleksibel ya, mulai dari kedetailan yang kita inginkan dan juga luas area yang ingin kita cover dalam proses pemetaan menggunakan drone. Mungkin itu saja. Berikutnya saya lempar ke teman-teman peserta dalam webinar pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada praktek pengolahan data hasil drone mapping. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Langsung saja. Silahkan langsung saja, mungkin ada pertanyaan. Eh, Kembali ya di sini teman-teman yang bergabung pada siang hari ini menariknya didominasi oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin ini adalah hal yang menarik atau hal yang mendasar mengenai pengenalan kita terhadap drone mapping. Mungkin ke depan dalam tugas-tugas perkuliahan ataupun nanti pasca kuliah, teman-teman tentunya akan banyak menggunakan drone untuk melakukan pemetaan spasial. Oke, dari teman-teman sini apakah sama sekali tidak ada pertanyaan? Izin Boleh bertanya, bertanya, Mas? Kak. Oh, Oh, boleh. Duluan, oke. duluan.
Em, em, siapa dulu nih, Mas Alif atau Mbak Nur Madania? Silahkan, mungkin Mbak Nur dulu ya, silahkan pertanyaannya. Ya udah. Mau bertanya, Mas, eh, pengambilan data untuk Izin Mbak, kenalan dulu dengan apa? siapa, dari mana? Oh, baik, perkenalkan nama saya Dania. Saya saya mahasiswa UGM. Ingin Ya, bertanya mengenai tentang DEM. Dem Mbak ya. Nah, untuk pengambilan data DEM yang akurasi 5 meter, itu tinggi terbangnya berapa ya, Kak? Nah, Terima ya, kasih. ya terima kasih Mbak Dania. Mungkin enaknya gimana Mas Fikri? Kita tampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Langsung aja ya kayaknya. Ya, silakan Mas Fikri. Mungkin yang bertanya mungkin langsung ditanggapi ya. Silakan Mas Fikri. Baik, eh, sebenarnya untuk data DAM atau Digital Elevation Model ya kita bilang. Nah, DAM ini adalah suatu data raster. Eh, Sebenarnya kalau dibilang eh, apa data raster itu sebenarnya tergantung dari berapa pixel data yang kita akuisisi nanti yang kita hasilkan. Nah, itu tadi yang saya bilang GSD-nya itu. Nah, kalau dibilang tadi interval, mungkin maksudnya kontur ya kalau bisa dibilang interval itu nanti dari data DAM itu kita akan menghasilkan kontur. Nah, eh, kalau dibilang interval, sebenarnya kalau sudah kita menggunakan data drone untuk mengakuisisi data, itu ketika kita menghasilkan data DAM, itu dia akan ngikut nanti resolusi spasial eh, DAM dengan yang tadi sudah kita data yang sudah kita akuisisi gitu. Sehingga nanti kalau misalnya bicara berapa meter interval yang dihasilkan, bisa 1 meter itu bisa ketinggian drone terbang misalnya kita mau, tapi semakin rendah terbang itu resolusi spasialnya makin tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk terbang 300 itu bisa juga nggak apa-apa 300 meter, tapi diperhatikan juga ada aturan-aturan dan kemampuan drone-nya itu perlu diperhatikan juga sebenarnya. Mungkin itu aja sih kayaknya. Kalau misalnya dibilang untuk menghasilkan sekian interval itu tergantung lagi dari eh, tapi perlu diperhatikan bahwa untuk menghasilkan data DEM yang bagus sebenarnya itu perlu GCP juga. Nah, sehingga itu juga perlu di apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga sih. Terima kasih. Ya, seperti itu jawaban dari Mas Fikri. Mbak Dania, apakah ada tanggapan atau mungkin belum clear? Eh, Satu lagi, Kak. Ya, silakan. Izin bertanya, Kak, ini untuk kayak download data DEM yang akurasi segitu tuh di mana ya, Kak, biasanya? Terima Nah, kasih, Kak. ya, Mas Fikri silahkan. Untuk mendownload data DEM dengan akurasinya tinggi itu biasanya di mana gitu. Nah, kalau untuk akurasi misalnya eh, skala-skala desa itu kayaknya agak susah ya. Soalnya kalau untuk mendownload data DAM itu biasanya dia tuh 25 meter biasanya resolusinya itu. Yang saya lihat banyak-banyak di-upload orang itu kan biasanya kita download Demnas, pakai Demnas itu kan itu resolusinya 25 meter. Nah, itu biasanya skala kabupaten, skala kecamatan itu masih bisa. Nah, kalau sudah masuk di skala kecil seperti skala desa itu kayaknya eh, mungkin agak susah gitu mau di breakdown ke luasan yang lebih kecil. Kalau misalnya untuk dipakai kebutuhan untuk skala kabupaten, skala kecamatan mungkin masih bisa masuk gitu ya. Mungkin itu aja sih. Ya, seperti itu ya, Mbak Dania. Mungkin sedikit tambahan juga, menariknya pemetaan menggunakan drone ini adalah eh, dia unggul dalam pemetaan-pemetaan skala menengah ke kecil ya. Mungkin begitu Mas Fikri ya. Bener, Man. Nah, menariknya juga mungkin ada hubungannya juga dengan
short course kita pada minggu lalu. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang minggu lalu juga ikut materi tentang WebGIS desa. Menariknya juga pendekatan pemetaan menggunakan drone ini juga membantu kita untuk melakukan pemetaan skala desa untuk mendapatkan data yang lebih detail ya, karena pemetaan atau hasil pemetaan yang lebih detail itu akan sangat membantu kita dalam eh, membuat perencanaan atau strategi-strategi pembangunan desa yang lebih tajam, yang lebih tepat sasaran dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktek pengolahan data hasil drone-nya. Mungkin satu Sedikit atau dua bertanya penanya Mas lagi, silahkan. Adi. Ya, Mas Alif, Ya, kan? bi- terima kasih atas eh, ininya Pak Moderator Mas Adi. Izin bertanya Mas pembawa materi Mas Fikri. Eh, ini sering kali ya di wilayah pekerjaan saya itu pemetaannya dikhususkan untuk melihat eh, kawasan ya, persil kawasan. Baiknya itu menggunakan drone model apa Mas? Fixed wing atau yang model apa tadi satunya Mas? Multikopter ya. Iya, yang itu. Terus eh, untuk yang seperti yang dijelaskan pengaturan overlap itu kan sesuai dengan ketinggian terbang drone-nya. Eh, itu mempengaruhi nggak Mas? Misalkan kita terbang di ketinggian 100 berarti kan overlapnya yang diatur juga lebih kecil. Apa pengaruhnya? Maksudnya eh, lebih enak mana untuk pemetaan persil? Kita Oke. terbang di ketinggian rendah atau di ketinggian yang tinggi? Kemudian yang ketiga, eh, apakah nanti kita juga di bagian ini prakteknya itu di kita mengolah data 3D juga nggak, Mas? Nanti bisa jadi Ya, 3D juga. oke. Ya, silakan Mas Ya Fikri mungkin itu pertanyaannya dulu, ini. Mas Fikri. Terima kasih. Ya, Baik, eh, untuk studi kasusnya Mas Alif ini mungkin eh, dia ada kegiatan mungkin untuk memetakan suatu kawasan yang dimana kawasan itu terdapat persil-persil bangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang eh, pemetaan menggunakan drone, ini tergantung spesifikasi drone-nya sebenarnya, bukan tergantung ketinggian seberapa tinggi kita terbang, bukan. Tergantung dari spesifikasi drone-nya. Spesifikasi drone, misalnya kita punya drone dengan resolusi kamera yang tinggi, misalnya 4K atau di atasnya. Nah, itu lebih bagus karena tingkat kedetailannya itu akan lebih besar gitu didapatkan. Nah, kalau dibilang mau lebih efisien pakai fixed wing atau quadcopter, itu kembali lagi eh, ketersediaan eh, kebutuhannya, misalnya luasannya besar gitu, terus dananya ada gitu buat beli fixed wing atau misalnya eh, area yang dipetakan ini kalau menggunakan fixed wing kan itu harus punya lahan-lahan yang memang lahan kosong yang lapang gitu sehingga untuk hover hover drone-nya itu lebih lebih luas gitu kalau pakai fixed wing. Nah, sedangkan drone ini drone kopter yang rata-rata merek DJI itu lebih efisien ya karena drone-nya tidak terlalu besar dan kecil untuk area yang dipetakan itu tergantung dari berapa baterai yang kita punya itu bisa lebih luas lagi kalau kita misalnya punya baterai lebih banyak gitu kan karena memang waktu terbangnya itu untuk satu baterai ya sekitar 25 menitan lah. Nah, sehingga itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk eh, tinggi terbang itu mempengaruhi juga terhadap overlap dan side lap-nya. Nah, ketika misalnya kita
salah dalam menentukan front overlap dan side lapnya, ini berpengaruh juga terhadap pada saat pengolahan datanya. Jadi ketika misalnya tinggi terbangnya misalnya 100 meter, terus kita taruh overlapnya 50%, itu biasanya dia ndak akan bisa teralign, nanti fotonya tergabungkan gitu, karena eh, em, apa gimana ya menjelasinya, karena setiap foto itu punya poin-poin warna yang akan digabungkan gitu, ada key point namanya. Nah, masing-masing foto itu punya key point itu untuk dia bisa ngegabungin satu foto dengan yang foto lainnya, sehingga kalau misalnya overlapnya kecil, nah itu dia biasanya tidak mau digabungin gitu. Jadi kayak gitu sih, Mas Alif. Mungkin satu lagi Mas, boleh? Oh ya. Silakan Mas Alif. Ya. Ini hasil hasil misalkan kita tidak mengkoreksi menggunakan GCP ICP Mas. Itu akurasi hasil foto udaranya terus kita olah itu berapa berapa pergeserannya ya jika tadi yang disinggung tadi yang seperti di video itu pergeserannya berapa meter gitu. Itu mungkin Mas. Baik, untuk errornya saya belum pernah ukur ya hasil drone ini. Soalnya saya belum pernah ngebandingin antara data yang sudah saya GCP dan belum GCP, itu belum saya pernah hitung RSM errornya itu. Pernah dengar ya RSM, root apa root mean error, pokoknya RSM error lah gitu, ada perhitungannya itu. Nah, kalau drone biasanya untuk pergeserannya yang pasti masih di meter ya, Mas Alip. Belum bisa kita bilang senti, itu masih belum bisa kayaknya, masih di meter lah dia pergeserannya itu. Jadi mungkin itu aja sih Mas Alif. Jadi kalau kita bilang perlu GCP, sangat perlu kayaknya. Walaupun pakai GPS biasa itu mungkin bisa kita pakai. Tidak perlu harus pakai geodetik sih, biar tidak terlalu jauh lah pergeserannya. Karena kalau masih pakai yang mentahannya itu kayaknya agak ini sih, jauh pergeserannya. Eh, Mas, sedikit lagi. Misalkan kita tidak mempunyai alat survei ya, misalkan geodetik, RTK, kemudian ya semacam itulah. Itu gimana cara kita untuk dapetin data GCP ICP-nya Mas ya? Apakah bisa meminta lewat BIG mungkin atau gimana? Apakah ada solusi Mas? Nah, kalau di BIG itu sebenarnya sudah ada ya titik-titik GCP-nya. Nah, cuman nggak tahu saya prosedur permohonan datanya itu seperti apa. Nah, terus juga takutnya persebaran GCP-ICP itu nanti ketika kita mungkin breakdown ke skala yang lebih kecil, takutnya nanti tidak tercover area-area titik-titiknya itu, Mas Alif. Nah, kalau setahu saya sih BIG cuman menentukan rekomendasi titik-titik yang akan di GCP. Bukan berarti itu titik-titik GCP-nya itu udah ada di mereka gitu. Sebenarnya setahu saya sih kayak gitu ya. Cuman nggak tahu lagi gimana ketentuannya di sana. Tapi Baik, baik setahu Mas. saya sih kalau kita tuh biasanya harus GCP di lapangan, Mas Alip, gitu. Ah, aduh aku nggak. Tapi ini boleh boleh lanjut aja ini Mas Ya, Adi ya. boleh boleh. Silahkan Mas Alif. Ini gini Mas, apa ya lanjut lagi masalah GCP ICP itu Mas. Eh, Sesuai itu gimana ya cara kita nentuin seberapa banyak GCP ICP-nya itu Mas? Mas Fikri. Biasanya Misalkan kita berdasar pemetaan 100 hektar mm-mm. itu gimana cara nentuin apa berapa banyak GCP ICP yang harus kita pakai gitu untuk mengunci fotonya. Mengunci fotonya. Tentu kalau semakin banyak itu akan lebih bagus. Nah, tapi kalau kita bicara lagi dari segi efisiensi, mungkin menurut saya 5 sampai 6 itu bisa minimal, tapi harus disebar gitu ya Mas Alip, harus misalnya kotak nih, kotak. Nah, itu harus di setiap sudut
Misalnya di setiap sudut yang kotak itu tuh harus ada titiknya satu, mewakili satu, di tengah satu gitu Mas Alif. Oh, berarti Eh, nggak boleh di pinggir aja vertikal gitu Mas ya? oh nggak boleh, takutnya Nah, nanti kan iya. nggak bisa dia nih ngekoreksi itu berasal. Kalau misalnya satu vertikal aja dari atas ke bawah, kayaknya nggak bisa dah kayak gitu. Harus disebar gitu Mas Alif, titik-titiknya. Tapi Oke. berdasarkan ketentuan titiknya itu dapat dipahami, terus lokasinya bisa dikenali gitu, kayak gitu sih. Baik, mungkin itu dulu Mas Fikri, Mas Hadi. Ya, Terima kasih banyak atas terima kasih Mas jawabannya. Alif atas pertanyaan dan diskusinya sekaligus. Nah, menariknya dari diskusi tadi ya, kita jadi sadar bahwa mungkin untuk drone memang menariknya kita langsung praktek ya, Mas Fikri ya. Tapi kembali lagi ke judul webinar kita pada hari ini, yaitu adalah pengantar dan pengaplikasian drone lebih ke bidang apa saja. Tapi eh, diskusi tadi antara Mas Alif dengan Mas Fikri itu memantik kita untuk mengetahui lebih banyak ya tentang teknis-teknis penggunaan drone dalam pemetaan spasial. Mungkin sekian untuk diskusi kita pada sesi ini, dilanjutkan oleh Mas Fikri kembali untuk langsung praktek ya, Mas ya, pengolahan data ya. Ya, Gimana Mas benar, Fikri? kita langsung praktek aja ya. Ya, Tapi sebelum praktek nih, teman-teman sudah install nggak aplikasinya? ya, apakah teman-teman Atau di sini sudah lebih menginstal enaknya tuh aplikasi kayak yang sudah di-upload di grup? Maksud saya di-upload di Drive? ya lebih enaknya tuh kayak kita lagi di depan laptop gitu kan, sambil praktek, sambil ngikutin tuh lebih 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 dapat gitu ya. lebih dapat dipahami sih. Ya betul. Learning by doing ya, Mas Fikri. Ya benar. Mungkin di sini kita eh, tunggu mungkin teman-teman untuk mempersiapkan aplikasinya atau baiknya kita mulai saja. Bagaimana teman-teman? Tapi enggak apa-apa juga sih, kita sambil jalan aja ya. Sambil Ya nanti betul, kan silakan. kita bagiin juga recordingnya, nanti bisa teman-teman Ya, eh, betul, betul. review kembali gitu. Baik, mungkin untuk selanjutnya silahkan Mas Fikri untuk kita sama-sama praktek bagaimana pengolahan data hasil pengambilan foto udara melalui drone. Silahkan, Mas Fikri, waktu Eh, kembali saya berikan. Baik, ini ntar saya close dulu. Jadi di sini langkah awal tentu kita buka dulu software Agisoft-nya ya. Jadi di sini saya coba buka software Agisoft-nya. Nah, jadi kalau kita buka software Agisoft-nya, interface dari Agisoft-nya itu seperti ini ya. Ada toolbar-toolbarnya ini. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan gitu hasil akuisisi datanya gitu. Jadi di sini saya coba masukkan yang ini ya. Nah, ini biar enggak berat, sebenarnya teman-teman bisa, karena ini satu foto itu besarnya itu 8 MB. Nah, teman-teman bisa resize foto ini jadi ukuran yang lebih kecil gitu, pakai software pas foto resizer ini ya. Sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi software-software lain yang buat resize foto. Nah, selanjutnya nanti ini saya sudah coba resize, ini saya delete dulu. Nah, ini teman-teman bisa resize gitu fotonya. Eh, Cari foldernya di mana. Nah, nanti tinggal dimasukkan gitu. Eh, Fotonya di add all semua. Oh, bentar. Saya harus hapus ini. Nah, ini.
teman-teman et al. Nah, lalu ada di bagian use advanced option ini diklik. Nah, jadi nanti ada di resize. Ini teman-teman pilih in persentasi ya, persentasenya berapa. Ini kita taruh, kita coba pakai 25% aja biar enggak berat. Karena kalau kita enggak resize, ini akan lama dia pengolahannya. Kita coba resize. Tentu kalau resize ini nanti akan merubah GSD-nya juga. Kalau kita resize, nanti hasil GSD-nya itu lebih besar. Dan dia lebih, pixelnya itu lebih besar gitu. Kita oke. Kita seleksi tempat penyimpanannya di akuisisi. Ini kita coba buat folder resize. %25 ya. Ini oke. Nah, ini tinggal di convert. Nah, nanti dari hasil yang kita resize ini, kita coba masukkan ke aplikasi Agisoft-nya. Nah, nanti di aplikasi Agisoft ini kita akan olah dia, mulai dari align foto sampai dengan build ortho mosaiknya. Sebenarnya nanti dari data yang saya kasih, itu kan ada beberapa tuh yang sudah saya masukkan akuisisi datanya, mulai dari kenampakan yang ada di perkotaan, perdesaan, ada interpretasi dari persawahan. Itu teman-teman bisa olah tanpa di resize juga bisa. Tentu itu tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman. Kalau misalnya spesifikasi laptopnya bagus, itu bisa dipakai tanpa perlu di resize. Ini saya resize karena biar efisiensi waktu ya, biar tidak lama nunggu nanti pada saat pengolahannya. Nah, ini sudah. Lalu kita buka ini yang sudah di resize, select all, lalu kita drag ke Agisoft-nya, masukkan di sini. Nah, kalau enggak kelihatan foto-foto yang sudah kita masukkan, nanti ada di icon kamera, ini kita klik show kamera. Nah, ini tuh foto-foto yang sudah kita akuisisi. Ini ada poin-poinnya, titik-titik persebaran foto-fotonya. Nah, ini ada bolong-bolong. Ini karena memang pada saat akuisisi data memang dia loss sinyal atau tidak menerima sinyal, biasanya dia tidak ngambil data gitu. Nah, ini perlu juga drone-nya itu drone yang bagus gitu untuk akuisisi datanya. Mungkin karena ada intervensi sinyal remote dengan drone sehingga dia tidak terakuisisi data-data yang di sini. Tapi sebenarnya itu tuh bisa ditutupin lagi tadi dari foto-foto yang di sebelahnya ini bisa bisa ditampal gitu. Yang bolong-bolong ini nanti ada settingannya gitu di pengolahannya ini. Nah, selanjutnya teman-teman ketika sudah memasukkan foto, itu langsung saja di menu workflow ini ada align foto. Nah, langsung di align. Nah, di sini ada settingan general, terus ada akurasinya low, generic precision, reference precision. Ini bisa kita pilih, ada lowest, low, medium, high, dan highest. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya untuk settingan ini tidak mempengaruhi sebenarnya untuk GSD-nya. Cuman ini untuk mengkalkulate poin-poinnya itu nanti. Nah, kita pilih yang low aja.
Lalu kemudian di sini ada reference preselection, itu ada sort, estimate. Kita pilih yang sort. Nah, lalu di sini ada key point limit, tie point limit. Jadi key point limit dan tie point limit ini tuh sebenarnya suatu poin-poin yang dihasilkan dari foto-foto ini. Nah, semakin besar nilai poinnya, ini sebenarnya semakin bagus, tapi akan makan waktu lebih banyak gitu, karena dia harus mencapai target dari yang sudah kita tentukan ini. Biasanya standarnya sih kayak gini, 40.000 sama 4.000 itu sudah standar. Tinggal di apply aja. Nah, ini ada apply max tuh. Ini biasanya defaultnya itu kayak gini. Nah, lalu kita oke. Nah, ini ada prosesnya. Ini proses yang kita resize ya. Kalau enggak di resize, ini tentu akan makan waktu lebih banyak. Sebenarnya yang lama dari pengolahan drone ini ya ini agak nunggu waktu-waktu pengolahannya itu. Kalau prosesnya sebenarnya simpel aja sih. Tinggal di workflow ini nanti ada build, tinggal setting gitu aja. Nah, ini sudah ter-align ya. Namun ada beberapa foto yang tidak mau di-align. Nah, foto-foto yang tidak mau di-align ini sebenarnya ada beberapa faktor ya penyebabnya. Mulai dari fotonya itu tidak presisi saat pengambilan, terus juga kadang dia keluar jalur area akuisisi, sehingga foto-fotonya ini tidak mau ter-align gitu. Kalau kita lihat di sini ada 4 foto ya yang tidak mau ter-align, ada 306 yang ter-align dan 4 ada 306 dari 310 foto. Nah, kalau kita lihat dari sini ada ini ya. Nih, kita bisa lihat yang 4 ini itu ada di sini. Di sebelah kanan ini. Nah, tapi itu tidak jadi masalah. Ini kita di sini bisa lihat sudah poin-poin yang sudah kita hasilkan tadi dari build point. Nah, di sini tuh ada 9.847 poin tie poinnya. Tadi kan kita batasi batasi limitnya itu 4.000 ya. Tapi dia ternyata bisa lebih dari itu, ternyata poinnya ada 9.847. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita bisa masuk di workflow lagi, lalu kita build mesh. Nah, build mesh. Nah, sebenarnya bisa build dance cloud, cuman ini tuh biasanya dalam pengolahan data 3D. Kalau kita misal mengakuisisi datanya secara 3 dimensi, karena ini kita mengakuisisi datanya itu berdasarkan pola 2 dimensi, sehingga hasil yang akan kita inginkan tentu 2 dimensi. Ini bisa juga kita build dance cloud, cuman nanti tidak optimal dalam hal 2 dimensinya. Nah, nanti kalau kita build dance cloud, nanti di pinggiran-pinggirannya ada beberapa foto yang tidak mau terbaca gitu. Sehingga karena metode pengambilannya kita juga secara 2 dimensi gitu. Nah, ini kita workflow lagi, build mesh. Nah, di sini ada settingan lagi. Ini ada di general.
source datanya type point yang sudah kita bentuk tadi. Ini type pointnya, lalu dipilih. Nah, surface type ini kita pilih yang 2,5D karena kita akan buat ini secara ortofoto ya, secara 2 dimensi gitu. Nah, di sini ada face count-nya, ada height, low, medium. Nah, ini kita pilih yang medium aja. Sebenarnya bebas sih mau pilih yang height, medium juga. Kita pilih yang medium aja. Di sini ada settingan default-nya, lalu oke. Nah, ini dia hasil dari build mesh-nya. Jadi di sini sudah kelihatan surface-nya ya, surface modelnya dari data yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung build tekstur. Nah, build tekstur yang ini. Nah, di sini ada settingan lagi, ada texture type, ada diffuse map, ada occlusion map. Nah, diffuse map ini artinya mengeneralisirkan atau menaturalkan teksturnya. Jadi tekstur yang dibentuk itu berdasarkan warna-warna natural yang sudah diterima oleh kamera itu. Jadi pembentukannya itu secara apa? Alami gitu. Source datanya image, mapping mode. Nah, ini mapping mode ini kita pakai yang ortofoto. Ini artinya merefleksikan secara ortografik ya, ortofotonya ini. Lalu mosaik. Nah, ini di advance ini ada pilihan enable whole filling, enable ghosting filter. Ini artinya kalau kita centang, dia akan mengisi lubang-lubang yang tadi tidak terakuisisi seperti yang di sini tadi ada lubang kan yang belum terakuisisi. Nah, dia nanti mengisi lubang itu dengan foto-foto yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga kebentuk dia. Nah, ini kan tadi lubang nih sebenarnya tidak mau terakuisisi tapi dia sudah terbentuk gitu. Ini untuk membentuk warnanya, membentuk teksturnya itu. Nah, lalu kita oke aja. Nah, ini ada prosesnya lagi. Ini kayaknya makan waktu juga. Biasanya yang lama tuh di build tekstur ini sih. Bayangkan 300 foto yang kita resize itu lumayan lama, apalagi tidak di resize. Tentu akan makin lama juga. Tapi sebenarnya kalau tidak di resize juga bisa menghasilkan foto resolusinya itu lebih tinggi juga. Ini kita sambil nunggu aja. Mungkin sambil nunggu ini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung gitu? Langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan sambil berjalan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Apa-apa kita santai aja sih, teman-teman. Saya izin bertanya lagi, boleh? Silakan, Dania, silakan. Kak, itu kalau misalkan resize itu mengubah akurasi data tidak ya? Akurasi, oh enggak. Akurasinya akan tetap, cuman yang diubah itu resolusinya. Kalau data-data yang ada itu tetap akan diadopsi oleh foto itu. Tadi kan kita pakai aplikasi aplikasi ini. Nah, aplikasi ini tuh dia tidak
merubah informasi yang ada di dalam foto-foto ini. Dia cuman merubah resolusinya sehingga di dalam pengolahan tadi lebih cepat gitu. Karena kalau kita tidak resize ini makan waktu juga, nanti teman-teman lama nunggu. Ini kan cuman buat menampilkan alur proses bagaimana sih ngolah fotonya. Nah, nanti kita lihat juga resolusinya nanti ketika kita sudah resize, nanti kita akan hasilkan berapa piksel gitu ya. Nanti kita akan lihat apakah masih bisa terlihat dengan jelas atau tidak terlihat gitu, atau lebih bagus dari Google gitu kan, nanti kita lihat. Saya rasa masih bisa dipakai gitu. Nanti kita akan lihat hasilnya gitu. Oh, jadi intinya kalau kita berbicara gambar atau foto ya, Mas Fikri, itu kan ada visual 2 dimensinya dan di dalam foto itu ada metadatanya. Artinya resolusinya saja yang berubah, tapi metadatanya tetap gitu ya, Mas Tetap Fikri. ya benar. Seperti itu Mbak Dania. Mungkin tidak merubah informasi yang ada di dalam, hanya merubah resolusi atau ketajaman gambar yang dihasilkan. Iya, benar. Bagaimana Mbak Dania? Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, teman-teman yang lain mungkin sambil menunggu, ini prosesnya baru 85%. Sementara menunggu, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, sudah muncul tuh, Mas Fikri. Nah, ini sudah muncul ya hasil build teksturnya. Sini kita bisa lihat. Ini sebenarnya dia udah 3 dimensi sih kebentuknya nih. Ada sudah kontur-konturnya kayak gitu. Nah, selanjutnya di menu workflow ini lagi kita sudah bisa langsung build them atau build auto mosaiknya. Nah, di sini kita tinggal build them dulu ya. Nah, untuk build type model ini sebenarnya enggak perlu. Ini teman-teman kalau yang pengambilan metodenya 3D mungkin bisa build tile model. Cuman kita langsung build them sama auto mosaic aja. Ini kita langsung build them. Nah, di sini ada pilihan untuk koordinatnya. Nah, ini karena wilayah akuisisi datanya ini saya ambil di Lombok. Jadi untuk zonanya NTB itu masuk 50S. Jadi nanti teman-teman misal akuisisi data di mana, nanti tinggal disesuaikan aja sama zonanya ya, UTM zone-nya. Nah, selanjutnya ini biarkan default aja. Tinggal oke aja. Oke. Oh, sebelumnya itu kita harus save dulu. Save projectnya. Ini kita save di sini. Save. Oke. Nah, selanjutnya build them. Nah, kembali lagi tadi ke sini. Nah, di build them ini kita bisa lihat nih resolusi meternya. Resolusi meternya itu 6 meter. Resolusi spasial dari data DAM yang akan kita mau buat ini itu bisa sampai 6 meter gitu. Tadi kan ada yang nanya tuh. Nah, resolusi spasialnya itu 6 meter. Artinya kalau kita misal build kontur itu intervalnya bisa sampai 1 meter, itu bisa kita bentuk. Tapi nanti kita akan praktek aja langsung biar cepat. Ini oke. Nah, sini kita sudah dapat data DAM-nya. Nanti kita tinggal ekspor. Lalu selanjutnya kita mau build ortomosaiknya juga. Nah, kita build ortomosaiknya. Nah, ini ada blending mode.
Nah, ini kalau misalnya dicentang semua, ini lebih bagus, cuman akan membutuhkan waktu lebih lama. Tapi sebenarnya ini tadi sudah terwakilkan sih untuk yang enable whole filling sama ghosting filter ini sudah kita eh, koreksi tadi. Nah ini untuk pixel size untuk ortofotonya itu tuh sebesar 0,16 meter, artinya ada 16 cm ya, ya resolusinya. Ini resolusinya 16 cm per pixel berarti. Ini oke. Nah, ini ada logo. Kok teman-teman yang di depan laptop nanti bisa langsung dipraktekkan gitu. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita tinggal ekspor data DEM dan ortomosaiknya. Yang awal kita ekspor dulu data DEM-nya. Ini ada output. Ini kita coba buat hasil ekspor aja. Ini kita data DEM. Kita save. Ini save. Oke. Nah, ini kita ekspor lagi untuk ortomosaiknya. Ini tipe filenya itu TIFF ya. Save. Ini oke. Nah, ini kita coba lihat di ArcGIS ya. Ini close aja. Nah, ini kita coba buka data yang tadi sudah kita ekspor. Ini data DEM dan ortomosaiknya add. Nah, ini data DEM-nya. Kita coba biar kelihatan. Nah, ini kan sebenarnya masih surface modelnya karena masih apa? Kelihatan pohon-pohon, bangunan gitu yang akuisisi di sini. Nah, nanti kita akan coba hilangkan pohon-pohon dan bangunan ini sehingga nanti yang benar-benar kita dapatkan itu terrainnya, artinya tanah, kontur tanahnya itu biar bisa kita mendapatkan garis kontur yang realistis gitu. Nah, ini untuk foto udara yang tadi sudah kita hasilkan gitu. Kalau kita zoom di sini, nah ini sebenarnya masih cukup jelas sih, terlihat ini masih terlihat persil-persil bangunan. Ini sebenarnya sudah bisa kita pakai tuh.
Kalau kita misal ukur di sini pikselnya sebenarnya gampang aja kita mau ukur. Tinggal ukur biasa. Ini kan kotak-kotak ini artinya piksel-pikselnya kan, pixel size-nya. Nah, ini sesuai tadi sama ukuran yang sudah kita ekspor di Agisoft-nya, yaitu 0,16 meter. Ya, jadi segitu dah dia ukuran pikselnya. Ini yang sudah kita resize sebesar 25% ya. Artinya ini tuh kalau apalagi kalau kita tidak resize gitu, tentu resolusinya jauh lebih akan bagus gitu. Bisa sampai 1 senti gitu, bisa sampai 1 senti gitu ukuran pikselnya. Sehingga data yang kita dapatkan tuh lebih detail. Nah, mungkin lanjut aja kita langsung masuk ke pengolahan data DEM menjadi data kontur ya. Langsung kita masuk ke geomatikanya. Nah, di sini kita sudah masuk di geomatikanya. Ini kita tinggal masukkan data DEM yang tadi itu. Data DEM, open. Nah, ini datanya. Nah, di langkah ini kita save dulu, save as. Datanya biar data aslinya itu tidak berubah. Kita save as dulu di hasil ekspor ini. Kita tulis DSM. Karena masih bersifat surface, ini kita tulis DSM, kita save. Bebas sih penamaannya, teman-teman mau namain apa. Oke. Save. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di menu layer. Ini ada DOM editing. Ini kita klik. Nah, ini bisa kita lihat bentukan surface-nya. Nah, ini yang akan kita hilangkan itu yang ada kelihatan benjolan-benjolan ini ya. Ada teksturnya ini. Nah, selanjutnya kita create polygon layer. Ini ada create polygon layer. Lalu kita new polygon. Kita seleksi dia. Bisa seleksi sekaligus atau satu-satu gitu. Tapi kita coba seleksi sekaligus ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak tercover, nanti kita manual. Nah, ini kita ambil sudut-sudut per sudut areanya. Kalau teman-teman yang buka laptop bisa sambil ngikutin. Oke, nah ini kita seleksi. Nah, sampai sini klik 2 kali. Nah, selanjutnya pada menu ini kita pilih terrain filter flat. Ada terrain filter flat di sini. Nah, terus lalu kemudian ada gradiennya. Kita coba dulu yang di 30%. Apakah sudah bisa dia menghilangkan dengan angka 30% ini. Kita apply. Kita lihat perubahannya. Nah, ini kan artinya masih ada beberapa yang belum kan yang dihilangkan. Nah, ini kita apply lagi coba. Atau kalau belum bisa lagi kita coba turunkan angkanya misalnya di 20. Nah, ini sudah. Nah, ini kita coba turunkan lagi 10 misalnya. Nah, ini sudah kelihatan gitu ya. Ini kita coba lagi apply. Ini kita pakai 5. Biar semuanya itu 2. Nah, ini sebenarnya sudah rata-rata sudah semua ya.
Tinggal nanti ini kita coba seleksi lagi. Nah, ini. Kalau sudah, ini kita close. Oh, bentar. Kita cut dulu poligonnya. Kita coba hilangkan yang di sini. Biar hilang dia tekstur yang ini. Apply. Atau kita pakai satu. Oke. Sebenarnya di proses ini tuh memang agak ribet ya, karena memang pengolahannya ini tingkat advance. Nah, selanjutnya ini sebenarnya sudah bisa kita pakai. Selanjutnya data ini kita save as lagi. Lalu ini kita tsm ke dtm gitu ya. Atau ini sudah jadi tiren sih dtm. Ini kita rubah jadi TIFF. File type, tipe filenya itu pakai TIFF, lalu save. Ini oke. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini kita sudah dapetin datanya ya. Kita langsung coba masukkan di ArcGIS. Nah, ini kita bisa bandingkan ya perubahannya. Ini yang DEM-nya yang masih surface, berupa surface dan berupa terrain. Nah, tentu yang kita pakai yang sudah melalui tahapan seleksi tadi. Nah, di tahapan ini kita bisa langsung masuk ke toolbox area ini. Nanti kita pilih build contour. Tapi sebelumnya teman-teman kalau mau didetailkan lagi, teman-teman bisa seleksi lagi. Jadi yang di pinggir ini dibuang, nanti diambil aja yang sudah diseleksi tadi gitu. Atau kita coba seleksi aja ya. Di sini kita bisa create polygon. Di sini itu kita ambil yang sudah kita seleksi tadi aja. Gini sampai sini gitu ya. Nah, selanjutnya gini kita convert to grafik. Oke. Ini kita delete. Ini teman-teman sudah paham ArcGIS enggak rata-rata teman-teman di sini? Atau masih ada yang belum ini masih awam gitu sama ArcGIS? Nah, selanjutnya kita bisa seleksi ya. Kita klik. Ini masuk di Windows, ini image analyst. Tinggal kita potong, seleksi dulu, lalu diklik. Nah ini baru kita dapatkan data yang sudah kita seleksi. Nah, selanjutnya ini kita bisa masuk di menu toolbox build contour sebenarnya, tapi kita coba bisa search saja sih langsung. Jadi di sini ada menu search. Nanti kita tinggal search gitu ya. Kita tulis kontur gitu. Nah, nanti ini keluar, ini banyak, kita pilih yang spatial analis kontur. Nah, ini kita pilih yang DTM yang udah kita klip. Kita masukkan, kita drag. Nah, ini sudah baru kita taruh penyimpanannya di mana.
Ini kita tulis save file ya, SHP-nya. Ini kontur. Save. Nah, di sini kontur interval ini bebas kita mau taruh berapa meter. Misalnya kita taruh 1 meter lah. Intervalnya 1 meter gitu. Ini Z faktornya 1, ini default aja. Base konturnya 0. Oke. Oke, tinggal kita build. Ini kita tinggal tunggu. Nah, ini sudah kebentuk ya konturnya, garis konturnya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini sudah, kalau kita open atribut table-nya, nah di sini untuk intervalnya itu 1 meter, ada 2 ke 3 meter, terus 4, 5, 6, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita sudah dapatkan garis konturnya gitu. Nah, langkah selanjutnya tapi sebelum selanjutnya itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman biar paralel gitu sambil jalan, biar kita sebenarnya lebih banyak diskusi ya, biar teman-teman paham juga. Nah, ini artinya daerahnya agak tinggi, daerah sini. Nah, sebenarnya kalau sudah sampai dengan tahapan ini, kita sebenarnya udah bisa melakukan layouting peta sih. Layouting peta, lalu kemudian melakukan interpretasi data, itu sebenarnya udah sangat gampang ya kita untuk identifikasi itu. Seperti kayak kita misal mau mengidentifikasi permukiman, lalu saluran irigasi mungkin, terus ada jalan, sawah. Ini kan cukup mudah gitu dikenali. Nah, sebenarnya di sini saya sudah coba sih buat ngelakuin apa? Layouting peta. Layout peta-petanya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kayaknya prosesnya itu sampai sini sih. Nah, selanjutnya teman-teman yang kembangin lagi gitu. Sebenarnya ketika teman-teman sudah tahu nih bagaimana alur proses pengolahan datanya, mulai dari tadi align foto sampai dengan build auto mosaic dan build kontur, selebihnya teman-teman kembangin lagi. Misalnya bagaimana penyajian petanya, bagaimana proses analisis petanya dari data-data yang udah kita dapetin itu tadi. Itu bisa teman-teman kembangin lagi bagaimana layouting petanya untuk penginterpretasian data-datanya itu kayak gitu. Nah, ini saya sudah coba layout sih, mulai dari muka petanya. Nah, jadi sebenarnya di dalam proses mengakuisisi data drone ini, sebenarnya kita harus punya AOI dulu. AOI itu adalah area of interest. Nah, tidak mungkin kita mau mengambil data drone, misalnya hanya di
misal kita akuisisi nih, harus lebih dari AOI yang udah kita petain, sehingga nanti pada saat penyajian petanya fokus untuk di AOI-nya saja. Misalnya contohnya kayak gini tadi. Nah, kalau misalnya penyajiannya seperti ini misalnya, walaupun misalnya AOI-nya di sini, nah nanti teman-teman bisa klip dia nanti mungkin background-nya ini kayak data citra dari Google Art itu biar lebih visualnya itu lebih bagus gitu ditampilkan gitu. Nah, untuk layoutnya standar sih, ada mulai dari logo, kop, lalu kemudian nama kegiatan, judul peta, skala, lalu orientasi, lokasi, ada interpretasi citranya ini kayak misalnya ini perairan, permukiman, sumber, dan catatan. Nah, mungkin dari saya kayaknya sampai situ aja sih materinya. Mungkin nanti selebihnya kita kembangin gitu. Tingkat advance-nya mungkin nanti bagaimana cara menyatukan satu scene satu scene pengambilan foto udara yang di sini nanti mungkin ada di sebelahnya ini, bagaimana kita bisa satuin jadi satu scene gitu. Mungkin nanti ke depannya akan kita mungkin bahas lagi lah, mungkin ada nanti dari panitia nih admin logis mungkin bisa difasilitasi nanti. Saya kembalikan lagi ke moderator sih kayaknya. Masih di mute, Bang. Terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya yang cukup jelas ya tentang bagaimana mulai dari pengambilan data menggunakan drone, kemudian bagaimana berikutnya mengolah data sehingga memunculkan data-data yang kita butuhkan, misalnya seperti kontur dan seterusnya. Mungkin menariknya kembali lagi kita bicarakan bahwa pemetaan menggunakan drone ini hasilnya akan semakin menarik ketika kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tematik ya. Begitu Mas Fikri ya. Misalnya mungkin pemetaan Ya, benar. sawah, lingkungan mungkin ya membutuhkan cukup tinggi. Nah, drone mapping adalah solusinya mungkin seperti itu. Kemudian menarik juga untuk kita ketahui bahwa penggunaan drone ini saat ini sangat mulai masif digunakan, mulai dari tidak hanya oleh pemerintah ya, untuk instansi-instansi tertentu juga sekarang mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta justru seperti itu. Baik, mungkin dari rangkaian penjelasan tadi, mulai dari input data, processing, sampai bagaimana outputnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan, masih ada waktu. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, banyak juga pertanyaan melalui WhatsApp. Apakah nanti recording dari webinar pada hari ini akan di-share? Tentu, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa recording untuk teman-teman yang hadir dan juga tidak hadir sekalipun akan bisa mengakses recording dari kegiatan webinar pada siang hari ini. Seperti itu. Kemudian untuk lebih intens mungkin teman-teman yang sudah hadir pada webinar pada hari ini nanti akan kami fasilitasi melalui grup WhatsApp mungkin untuk lebih intens agar dapat bertanya jawab ataupun diskusi seputar pemetaan spasial menggunakan drone. Baik, silakan untuk teman-teman yang ada di sini, apakah masih ada pertanyaan? Ada Mas. Silahkan Mas Bayu Satria ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bayu, Mas, dari freelance, udah bekerja tapi freelance di Medan, dari Medan, asal Medan. Ya, Mas Mas, Bayu dari Medan, silahkan. jadi Mas mau nanya, Mas, kalau dia ada waktu ngedrone itu fotonya missing atau hilang, itu gimana solusinya? Dan
apakah Mas pernah drone-nya itu crash atau hilang sinyal atau GPS itu? Ataupun waktu pas pemetaan ada AOI-nya tiba-tiba GPS-nya itu error atau hilang, itu gimana? Pernah mengalami nggak Mas? Itu kalau yang hilang Hmm. solusinya apa, dan kalau dia crash atau apa itu gimana solusi untuk mencarinya? Nah, ini menarik Mas Fikri. Sepertinya ini juga pernah kita diskusikan ya, bagaimana kalau drone itu kehilangan sinyal gitu, atau keluar dari area AOI yang sudah disetting koordinatnya seperti itu. Silakan Mas Fikri. Baik, sebenarnya kalau saya pengalaman belum pernah sih untuk selama 3 tahun ya. Saya belum pernah ngalamin ketika mapping drone itu tidak pernah eh, crash ataupun misalnya dia hilang sendiri drone-nya itu tidak pernah. Hmm. Nah, mungkin ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika pengambilan foto udara menggunakan drone. Ini perlu diperhatikan dari spesifikasi drone-nya. Yang pertama, harus perlu diperhatikan kemampuan drone ini bisanya sebagaimana sih, jangkauan terbangnya itu seberapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena ketika kita mau memaksakan misalnya pengambilan jangkauannya itu terlalu jauh, sedangkan drone-nya cuma bisa misalnya 300 meter, lalu kita mau terbang sampai 1 kilo misalnya. Tentu itu akan memaksakan Hmm. daya drone ini, kemampuan drone ini lebih gitu, melebihi kapasitasnya dia, sehingga itu yang menjadi faktor-faktor penyebab drone itu kadang lost sinyal atau tidak kembali gitu. Ketika dia kembali mungkin baterainya sudah habis lalu jatuh di tengah jalan gitu kan, bisa jadi. Nah, ada beberapa solusi sebenarnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, eh, pada saat di lokasi perlu diperhatikan untuk mengkalibrasi eh, drone itu ketika dia diperlukan. Kan pada saat proses pemetaan itu ada proses persiapan ketika kita buka aplikasi DJI Go-nya itu, misal kita kalau pakai DJI ya. Soalnya saya biasanya mapping itu pakai drone DJI. Nah, jarang pakai fixed wing itu karena menurut saya lebih lebih efisien pakai kopter ketimbang pakai fixed wing. Karena pakai fixed wing itu tentu membutuhkan apa? Membutuhkan area ketika take off itu yang luas gitu, sehingga kalau kita misal mau mapping di area-area yang sempit itu kayaknya agak susah, sehingga lebih efisien tuh pakai drone copter. Nah, selanjutnya mungkin yang perlu diperhatikan itu tadi kembali tadi kemampuan drone, lalu kapasitas drone-nya sebagaimana jangkauannya. Nah, lalu terus selanjutnya yang kedua itu kita bisa melakukan dulu survei di lokasi, penentuan AOI itu kita coba sebelum mengakuisisi data kita coba terbangin drone-nya dulu untuk proses pemanasan gitulah istilahnya dari drone itu. Sebelum kita mulai melakukan akuisisi data kita coba terbangin drone-nya pada area itu. Nah, nanti kita coba jaraknya seberapa jauh sih di wilayah itu drone itu bisa terbang, karena setiap wilayah drone itu jangkauan terbangnya itu beda-beda. Misalnya di area yang banyak interface sinyal itu biasanya cuman jaraknya tidak terlalu jauh bisa terbang drone itu. Tapi kalau misalnya di area-area yang interface sinyalnya rendah, misalnya kayak di area-area perdesaan, persawahan, itu biasanya bisa jauh terbang drone itu karena gangguan sinyalnya itu sedikit. Kalau di dalam perkotaan itu gangguan sinyalnya itu kan banyak. Nah, sehingga untuk loss sinyal tuh dia lebih tinggi resikonya di dalam perkotaan. Nah, makanya jarak terbangnya biasanya drone di wilayah perkotaan itu lebih lebih dekat gitu, tidak terlalu jauh. Nah, mungkin itu sih yang perlu diperhatikan ketika pada saat sebelum mengakuisisi data menggunakan drone itu. Jadi begitu Mas Mas Bayu. Eh, Saran saya sih kalau misalnya ketika
misalnya dia sudah crash terus sudah jatuh, terus kita bingung dia jatuhnya di mana, menemukannya bagaimana, itu biasanya kan ada nih di HP, di remote controlnya kan nyambung nih lewat HP, itu kan ada posisi drone ketika jatuh itu ada sih di situ. Biasanya kalau kita terhubung ke internet biasanya ketahuan lokasinya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya Mas Bayu. Kalau solusinya sebenarnya yang tadi itu sih, tapi kalau misalnya udah hilang terus solusinya ya beli baru Mas. Hmm. Oh, bercanda nih. Ya, seperti itu Mas Bayu. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, jadi alangkah baiknya kita melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti loss sinyal seperti itu ya, Mas Iya Fikri. benar-benar. Terus kalau saya boleh simpulkan juga, memaksakan hal yang dalam hal apapun itu tidak baik. Terus yang Iya. kedua, nggak cuma manusia ternyata, tapi drone juga itu kadang LDR terlalu jauh tuh nggak sanggup. Seperti itu ya, Mas Fikri, Mas Bayu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu atau dua penanya sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini. Silahkan. Oh, mungkin untuk diketahui ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah mendaftar, terutama juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom pada siang hari ini. Kami sangat mengapresiasi antusias teman-teman untuk sama-sama belajar. Terlebih lagi teman-teman di sini didominasi oleh teman-teman mahasiswa ya. Mulai kalau kami lihat di profil pendaftar itu macam-macam kampusnya dari Sabang sampai Merauke, Mas Fikri. Oh, luar Dan biasa. tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Silahkan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Mas boleh naik lagi Mas. Silakan, Satu. silakan Mas Bayu. Mas, jadi Mas ada nggak perhitungan dia kalau dia satu drone atau satu baterai itu berapa dia jangkauan untuk Benar-benar. pingnya itu, Mas? Ah, bisa diberitahu nggak, Mas? Itu aja sih pertanyaannya. Nah, silakan Mas Fikri. Jadi kemampuan drone untuk satu baterai itu bisa tahan berapa lama dan mengcover berapa luasan area gitu. Ya, benar. Jadi mungkin tadi belum sempat saya jelasin ya. Jadi untuk drone jenis DJI, baik itu misalnya kan ada DJI itu ada Mavic dan ada Phantom. Nah, drone DJI untuk pemetaan itu sebenarnya kalau dari tipe DJI ada Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro, ada Phantom 4 biasa. Nah, itu punya kemampuan yang berbeda-beda setiap drone itu. Kalau kalau kita mau cek, sebenarnya ada di aplikasi DJI-nya sendiri. Misalnya satu baterai itu tahan berapa lama gitu, berapa menit. Tapi rata-rata biasanya untuk drone DJI yang untuk pemetaan itu biasanya cuma tahan 25 menit atau kalau mau amannya sih terbang 20 menit. Nah, untuk mengecek kemampuan dia itu ketika misalnya kita mengakuisisi data nih dengan luasan misalnya 10 hektar atau 20 hektar. Nah, nanti di aplikasi Pix4D itu dia kelihatan nanti menitnya, luasannya itu kelihatan. Terus tahan berapa lama, itu dia kelihatan di aplikasi DJI-nya, di aplikasi Pix4D-nya. Kan untuk mengakuisisi data bukan hanya Pix4D kan, ada drone deploy juga tergantung. Nah, biasanya di aplikasi itu udah ada sih estimasinya berapa menit, luasannya berapa, lalu jangkauan areanya itu berapa meter gitu ya, tingginya berapa meter. Tapi semakin tinggi terbang, itu kita akan bisa mendapatkan lebih luas area. Karena semakin tinggi terbang itu bisa kita atur front overlap sama side lapnya itu lebih kecil gitu. Sebenarnya kalau untuk mengetahuinya bisa lewat aplikasi Pix4D-nya sih gitu.
Masih di mute, Bang. Jadi intinya sebelum melakukan penerbangan, Mas Bayu, informasinya sudah kita bisa dapatkan melalui aplikasi ya, jangkauannya seberapa jauh, kemudian durasi baterainya seberapa lama, seperti itu. Nah, solusinya tadi dari Mas Fikri itu mungkin kita juga bisa main di ketinggian ya, karena semakin tinggi drone itu diterbangkan, semakin luas area yang tercover, seperti itu. Iya, benar. Berikutnya satu lagi penanya, silahkan sebelum kita tutup atau kita akhiri webinar pada hari ini. Pertanyaan terakhir, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin akan kita akhiri. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Fikri, silahkan. Eh, Nanti mungkin teman-teman kita bisa biar lebih efisien, nanti kita bisa buat grup WA, nanti kita diskusi di sana. Ya, Apa berikutnya untuk grup WA setelah webinar ini diakhiri, mungkin kami akan broadcast ya ke WhatsApp masing-masing peserta untuk linknya untuk bergabung ke grup WhatsApp, sehingga mungkin lebih intens ya untuk diskusi. Mungkin tidak hanya satu arah, mungkin kita di dalam grup itu mungkin diskusinya juga tidak terbatas ya, mungkin ada pertanyaan, teman-teman yang lain juga bisa menanggapi dan seterusnya. Ya, benar. Baik, mungkin itu saja untuk webinar kita tentang drone mapping, dasar-dasar dan juga aplikasinya dalam berbagai sektor. Akhir kata, terima kasih dan mohon Mungkin maaf atas. mungkin sebelumnya Bang kita fotoan, bisa diaktifin kameranya teman-teman Oh iya, buat boleh. Boleh. Teman-teman fotoan. untuk aktifkan kameranya.